Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradika Puspakanigara dari PSIK 4B kelompok B2. Di sini saya ingin melakukan evaluasi manajemen terpadu bayi muda atau MTBM. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian manajemen terpadu bayi muda atau MTBM pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Nah, di sini saya bersama teman saya sebagai probandusnya, namanya Novita Sari. Nah, kita langsung mulai saja pengkajian MTBM-nya. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, ini kalau boleh saya tahu ini anaknya namanya siapa ya Bu ya? Dinda Sari. Dinda Sari ya Bu ya. Terus kalau Ibu atas nama siapa Bu? Novita Sari. Oh iya, Novita Sari. Ini sebagai ibunya ya, bukan walinya kan Bu? Bukan. Oh iya. Baik Ibu, jadi atas nama Ibu Novita Sari dan bayinya atau anaknya namanya Dinda Sari ya Bu ya. Alamatnya di mana Bu? Magelang. Oh, di Magelang. Baik, kita hari ini pada tanggal 29 Juni 2020 kita akan memeriksa bayi Ibu ya Bu ya. Kita akan melaksanakan pengkajian MTBM tadi. Nah, Bu, umur bayinya berapa ya Bu ya? 1,5 bulan. Oh iya, 1,5 bulan ya Bu ya umurnya. Terus kemudian berat badannya berapa ya Bu ya? 2.900 gram. Oh, 2.900 gram. Baik Ibu, ini bayinya sakit apa ya Bu ya? Diare. Oh, diare. Ibu ini kesini melakukan kunjungan yang pertama kali atau kunjungan ulang ya Bu? Pertama kali. Oh, pertama kali Bu. Baik Bu, kalau begitu saya akan melakukan pengkajian. Yang pertama, memeriksa kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Nah, pertama yang perlu kita periksa, Bu, apakah bayinya mau meminum dan apakah ingin memuntahkan juga? Iya. Oh iya, itu jadi bayinya mau meminum tidak Bu? Iya. Oh, bayinya mau meminum. Terus ingin memuntahkan gitu tidak Bu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Berarti ini bayinya mau meminum dan tidak ingin memuntahkan. Nah, selanjutnya kita bisa menanyakan, Bu, apakah ada riwayat kejang? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Nah, kemudian apakah bayinya bisa bergerak atau mampu bergerak walaupun tanpa dirangsang dari luar Bu? Iya, Bisa. Oh ya, bisa ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa pernafasan bayi ini dalam 1 menit. Kita cek berapa dalam 1 menit. Bu, saya cek terlebih dahulu ya. Bisa di pangku Ibu saja nggak apa-apa. Permisi ya Bu ya, saya buka ya Bu ya bedongnya. Ya, kita bisa menggunakan kedua telapak tangan, kita tempelkan pada dada bayinya dalam 1 menit ya. Ya, baik, setelah diperiksa selama 1 menit didapatkan hasilnya yaitu pernafasannya adalah 44 kali per menit. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada tarikan dinding dada atau tidak. Kita amati. Nah, ini bayinya tidak terdapat tarikan dinding dadanya atau tidak ada tarikan dinding dada. Nah, kemudian kita lihat juga penampilan bayinya ini terlihat merintih. Nah, selanjutnya jika tidak ada tarikan dinding dada, kita bisa mengecek suhunya bayi menggunakan termometer ini. Kita cek suhunya. Bu, saya cek suhunya terlebih dahulu ya. Kita cek. Permisi ya Bu ya. Nah, kita tunggu. Iya, sudah. Baik, didapatkan hasilnya setelah memeriksa yaitu suhunya 36 derajat Celcius. Nah, kemudian kita lihat bagian matanya, apakah matanya bernanah atau tidak. Kita lihat samping kanan dan samping kiri juga. Saya cek ya Bu ya. Yang satunya. Nah, mata pada bayi tersebut tidak bernanah. Terus kita bisa melihat bagian pusatnya, apakah kemerahan, bernanah seperti itu. Kita cek ya. Bu, saya cek ya Bu ya. Permisi ya. Nah, kita lihat pusarnya. Ini pusarnya tidak kemerahan, terus kemudian tidak ada nanahnya. Nah, setelah kita memeriksa bagian pusar, kita bisa mengamati apakah ada pustul di kulitnya atau tidak. Kita amati secara menyeluruh ya.
tidak terdapat pustul di kulitnya. Nah, setelah itu kita bisa memeriksa apakah bayi ini diare atau tidak. Tadi ibu mengatakan bahwa bayinya mengalami diare. Nah, sudah berapa hari ya, Bu? 3 hari. Oh, sudah 3 hari, Bu. Nah, terus kita lihat keadaan umum bayi tersebut. Nah, keadaan umumnya yaitu sadar. Terus kemudian ada sering rewel atau gelisah gitu tidak, Bu? Iya. Iya, rewel juga ya, Bu ya. Iya, jadi bayi ini tuh rewel dan gelisah juga. Terus kita lihat bagian matanya. Bagian matanya apakah cekung atau tidak? Kita lihat ya. Nah, jadi ini matanya setelah kita cek yaitu matanya cekung. Terus kita cek bagian perutnya, kita cubit apakah kulitnya itu kembali lambat atau tidak. Nah, kita cek, kita cubit seperti itu ya. Setelah dicek ternyata cubitan bagian perut pada bayi itu kembali dengan lambat. Nah, selanjutnya ibu apakah tinja pada bayi ini terdapat darahnya? Tidak ya, Bu ya. Ya, jadi tinja dari bayi ini tidak terdapat darah dan tidak memiliki masalah gangguan saluran cerna. Nah, selanjutnya kita memeriksa ikterus. Nah, ikterus itu adalah seperti kuning. Kita lihat apakah bayinya kuning atau tidak. Kita lihat ya, kita amati. Nah, ini bayinya tidak kuning. Terus kemudian, Bu, apakah tinja bayinya ini berwarna pucat atau tidak? Tidak, Bu. Ya, dan tinja pada bayi ini tidak berwarna pucat juga. Selanjutnya kita meriksa kemungkinan berat bayi rendah atau masalah dalam pemberian ASI. Nah, Bu, apakah inisiasi menyusui dininya sudah Ibu lakukan dengan baik? Sudah ya, Bu ya. Nah, Ibu ini juga sudah melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, kemudian tadi kan berat bayinya itu 2900 gram ya, Bu ya. Nah, setelah itu kita bisa memeriksa panjang bayinya berapa menggunakan ini. Karena tadi berat badannya sudah diperiksa yaitu 2900 gram. Saya ukur terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, ini panjang bayinya didapatkan yaitu 55 cm. Nah, kemudian kita bisa menanyakan pada ibunya apakah ada masalah atau kesulitan dalam pemberian ASI. Ibu, apakah ada masalah dalam pemberian ASI? Tidak ada ya, Bu ya. Jadi ibu ini tidak memiliki masalah dalam pemberian ASI. Apakah ada kesulitan dalam memberikan ASI juga, Bu? Tidak juga ya. Jadi ibu tidak memiliki kesulitan dalam memberikan ASI. Nah, selanjutnya, Bu, apakah bayi ini diberikan ASI selama 24 jam berapa kali? 5 kali. Oh, 5 kali ya, Bu ya. Jadi bayi ini diberikan ASI selama 24 jam yaitu 5 kali. Nah, kemudian kita cek apakah bayi itu diberikan selain ASI juga atau tidak. Bu, apakah bayinya diberikan selain ASI juga? Tidak. Oh, tidak ya, Bu ya. Jadi bayi ini tidak diberikan kecuali ASI. Nah, kemudian kita bisa cek apakah ada luka atau bercak-cak putih di mulutnya atau disebut dengan trus. Kita cek mulutnya. Nah, ini mulutnya tidak mengalami luka dan tidak ada bercak-cak putih atau trus. Nah, kemudian kita lihat apakah ada celah atau langit-langit. Nah, di sini tidak ada celah dan kemudian tidak ada langit-langit. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penilaian tentang cara menyusui. Nah, Ibu, apakah tadi bayinya diberikan ASI setelah 1 jam terakhir tadi? Iya ya, Bu ya. Ya, jadi bayi ini diberikan ASI tadi 1 jam terakhir tadi. Nah, kita menyuruh ibu untuk memberitahu bahwa jika tadi 1 jam terakhir telah diberikan ASI. Nah, jika diberikan ASI, ibu tetap harus memberitahu. Nah, terus selanjutnya
kita bisa membersihkan bagian hidungnya jika terdapat sumbatan atau kotoran, karena nanti akan mengganggu saat bayi menyusu. Nah, kita lihat. Nah, bagian hidungnya tampak bersih, tidak ada sumbatan, dan bayi tidak mengalami gangguan dalam menyusu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita lihat apakah bayi menyusu dengan baik. Ibu, apakah ibu posisi menyusunya sudah benar? Sudah. Oh ya, terus kemudian apakah bayi melekat dengan baik? Iya. Iya, terus kemudian apakah bayinya menyusu dengan efektif, Bu? Iya. Iya, baik. Nah, selanjutnya kita bisa memeriksa status vitamin K1. Bu, apakah bayinya sudah diberikan status vitamin K1 pasca melahirkan? Sudah. Sudah ya, Bu ya. Berarti memberikannya setelah melahirkan langsung diberikan? Iya. Iya, berarti status vitamin K1-nya sudah diberikan langsung setelah bayi lahir. Nah, kemudian setelah kita memeriksa status vitamin K1 tadi, kita memeriksa status imunisasinya. Ibu, apakah bayinya sudah diimunisasi secara lengkap sesuai umurnya? Sudah. Sudah ya, Bu ya. Ya, ini jadi bayi sudah imunisasinya sudah lengkap sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian kita bisa memeriksa keluhan lain jika ada. Ibu, apakah ada keluhan lain, Bu, selain diare? Tidak ada. Tidak ada ya, Bu ya. Terus keluhan dari ibu apakah ada? Tidak ada. Iya, jadi ini bayinya tidak mengalami keluhan lain selain diare, dan ibunya juga tidak memiliki keluhan. Nah, jika ada, ibunya bisa suruh untuk menyampaikan saja. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengkajian manajemen terpadu bayi muda tadi atau MTBM, setelah kita melakukan pengkajian dari awal sampai akhir tadi, kita bisa mengklasifikasikan bahwa bayi tersebut sakit apa. Nah, setelah melakukan pengajian tadi, baru kita klasifikasikan bahwa bayi ini sakit diare dehidrasi ringan atau sedang. Nah, selanjutnya kita baru bisa memberikan tindakan atau pengobatan sesuai hasil yang sudah kita lakukan tadi. Nah, jadi pengobatannya itu atau tindakannya tadi kan bayinya tidak memiliki keluhan lain atau tanda lain yang sangat berat. Nah, jadi kita bisa memberikan terapi B. Nah, terapi B ini pada bayi yang mengalami diare dehidrasi ringan atau sedang, kita bisa memberikannya dengan Oralit. Nah, Oralit ini tadi kan bayinya karena umurnya kurang dari 2 bulan, atau jika di buku MTBM itu bayi umur kurang dari 4 bulan, berat badannya kurang dari 6 kg, kita bisa memberikan cairan Oralitnya sebanyak 200-400 ml. Nah, cara pemberiannya itu diberikan sedikit-sedikit ya, Bu ya, bisa melalui cangkir atau gelas atau sendok seperti itu ya, Bu ya. Jika bayi muntah, bisa dihentikan terlebih dahulu, kita tunggu 10 menit, terus nanti itu bisa diberikan lagi ya, Bu ya. Nah, terus kemudian setelah itu bisa kita juga berikan ASI ya, Bu ya. Tidak ada masalah dalam memberikan ASI saat bayi diare. Nah, kemudian caranya tadi seperti itu. Terus kemudian kita berikan tablet zinc 10 dalam 10 hari. Nah, terus kemudian kita bisa menasehati ibu agar ASI tetap diberikan walaupun bayi mengalami diare. Ibu, walaupun bayi mengalami diare, ibu tetap bisa memberikan ASI ya, Bu ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa menasihati ibu cara merawat bayi agar tetap hangat dalam perjalanan. Ibu bisa memakai bedong, memakai pakaian bayi yang panjang seperti itu ya, Bu ya. Terus jangan lupa dipakaikan topi. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Terus tetap selalu digendong atau dihangatkan pada tubuh ibu ya, Bu ya. Nah, seperti itu bisa sebagai cara untuk menjaga bayi agar tetap hangat selama di perjalanan ya, Bu ya. Nah, kemudian kita tadi sudah melakukan asuhan manajemen terpadu bayi muda. Terus kemudian kita menasihati ibu kapan kembalinya. Ibu, kunjungan ulangnya dilakukan 2 hari lagi ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan konseling kepada ibu sesuai masalah yang ditemukan tadi. Karena tadi bayi mengalami diare dehidrasi ringan atau sedang, jadi ini kita cukup
memberikan konseling pada ibu bahwa tadi ibu juga tidak mengalami keluhan lain, bayi juga tidak memiliki keluhan lain selain diare. Jadi kita bisa memberikan konselingnya bahwa ibu tetap harus memberikan ASI walaupun bayi diare. Nah ibu, walaupun bayi diare, ibu tetap harus memberikan ASI ya bu ya, itu tidak masalah. Karena jika bayi itu masih mau menyusu, itu akan menjadi peluang yang baik untuk bayi tersebut untuk sembuh ya bu ya. Nah terus ibu juga jangan lupa memperhatikan bahwa bayi sudah menyusu dengan baik, posisinya sudah benar ya bu ya, posisinya sudah benar, terus bayinya melekat yang dengan kuat, sangat benar. Nah seperti itu. Terus mulut bayi itu jika menyusu itu membuka lebar ya bu ya, tidak hanya sedikit, karena kalau sedikit nanti akan membuat puting ibu itu nanti lecet. Nah terus kemudian kita perhatikan apakah bayinya itu menghisap dengan efektif atau tidak. Nah kalau bayinya menghisap dengan efektif, itu artinya baik untuk dilakukan menyusui pada saat diare. Nah jika bayi juga tidak memiliki masalah dan tidak ada gangguan lain, bayi masih mau menyusu, tetap dilanjutkan ya bu ya. Nah kemudian kita bisa merencanakan tindak lanjutnya setelah kita melakukan konseling pada ibu tadi. Nah ibu setelah 2 hari lagi nanti ibu kembali ke sini, kita cek apakah nanti berat badannya sudah lebih dari 10% dari sebelumnya. Nah jika jika kunjungan ulang sudah dilakukan selama 2 hari ke depan nanti, jika tetap diare dan diarenya tetap dehidrasi ringan atau sedang, kita tetap masih memberikan terapi B. Nah kemudian jika diarenya sudah tidak ada dehidrasi atau tanpa dehidrasi, kita bisa melakukan terapi A, kita bisa ganti. Nah terus kemudian jika diarenya sudah tidak ada atau sudah sembuh, sudah hilang seperti itu ya diarenya, bayinya sudah tidak mengalami diare, kita bisa memberikan pujian pada ibu bahwa ibu sudah merawat bayinya dengan baik atau sangat baik. Baik ibu, jadi seperti itu tadi ya bu ya, tindakan pengobatannya. Terus kemudian jika ibu ingin melakukan perawatan di rumah, ibu juga bisa melakukan cara tadi ya bu ya, memberikan cairan oralitnya sedikit-sedikit. Bisa ibu mengerti sampai sini? Bisa. Oh ya baik bu, saya rasa itu saja yang saya sudah memeriksa, sudah melakukan pengkajian, memeriksa bayi ibu tadi, keluhannya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan bu? Tidak ada ya bu ya. Baik, kalau tidak ada saya rasa cukup sekian ya bu ya. Baik, kalau begitu saya kembali ke nurse station terlebih dahulu ya bu ya. Nanti kalau ada apa-apa ibu bisa panggil saya di nurse station. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya bu ya. Ya ini bisa dibetulkan ya bu ya bedanya. Saya pamit ya. Oh iya baik bu, kalau begitu terima kasih ya bu ya. Ya, sekian evaluasi manajemen terpadu bayi muda atau MTBM yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya atau salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.